Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelajaran komputer akuntansi akurat bersama dengan saya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengatur atau membuat setup data awal sampai dengan impor akun dan edit akun pada perusahaan jasa di Akurat versi 5. Nah, sekarang kita beralih ke perusahaan dagang. Jadi kita akan melakukan setup atau pengaturan data awal sampai dengan impor akun, kemudian edit daftar akun pada perusahaan dagang di Akurat versi 5 juga. Nah, apa sih bedanya? Oke, kalau di data awal, mungkin perbedaannya sudah otomatis adalah jenis perusahaannya, perusahaan dagang. Kemudian nanti periodenya pun tergantung dari perusahaannya atau soalnya. Yang paling menunjukkan perbedaan adalah pada daftar akunnya. Jadi nama-nama akunnya akan berbeda dengan yang ada di perusahaan jasa. Kemudian persediaan barang dagangnya juga berbeda. Kalau di perusahaan jasa mungkin tidak ada persediaan barang dagang atau hanya beberapa barang yang dijual yang memang menjadi tambahan dalam kegiatan usaha tersebut. Tapi kalau pada perusahaan dagang itu akunnya otomatis ada persediaan barang dagang utama yang dijual. Dan pengaturan pajaknya juga akan berbeda. Jadi untuk lebih jelasnya, bagi yang nanti mempunyai laptop silahkan kalian bisa praktikkan di rumah. Dan bagi yang belum punya laptop, tetap simak video berikut dan jangan sampai ada di skip. Ya, baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Caranya masih sama seperti di perusahaan jasa. Jadi kita buat dulu folder di data D. Data D kita buat folder, nama perusahaannya PT Prima Elektronik Internasional underscore nama kalian. Contohnya di sini nama saya sendiri itu Ida. Kemudian dalam foldernya ini, dalam foldernya ada isi daftar akun dalam bentuk Microsoft Excel biasa. Nah, setelah itu kita buka Microsoft Excel-nya. Oke, ini kan masih dalam bentuk Microsoft Excel biasa. Supaya nanti bisa kita input, bisa kita impor ke Akurat versi 5, maka harus kita save as. Kita save as-nya dalam bentuk, apa? Ada yang masih ingat? Oke, disimpannya data D juga sama di folder PT Prima Elektronik underscore Ida. Nah, kita ganti menjadi Microsoft Excel. Nah, ini 97/2003 workbook. Jadi ini adalah versi atau tipe file yang bisa dibuka di Akurat versi 5. Kita klik. Oke. Jangan khawatir kalau kok tadi yang Excel-nya hilang ya. Ini bukan hilang, tapi karena kita sekarang lagi menggunakan tipe Excel 97/2003, maka Excel yang tadi tidak terdeteksi di cara save as ini ya. Kita save. Nah, kalau sudah kita tutup yang Excel yang ini. Oke, nah sekarang jadi kita punya dua daftar akun. Ada yang versi 97/2003, ada yang versi Excel biasa. Nanti yang akan kita gunakan adalah yang versi 97/2003 yang akan diimpor. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke step berikutnya, itu masuk ke aplikasi Akuratnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, sudah terbuka. Nah, kita sudah ke tampilan awal Akurat. Karena kita akan membuat perusahaan baru ya, jadi baik perusahaan jasa ataupun dagang, Akuratnya sama, menunya pun sama. Nanti perbedaannya ketika kita mengisi. Nah, karena kita membuat perusahaan baru lagi, kita klik yang ini ya. Oke, kemudian membuat database. Membuat database ini artinya kita menyimpan filenya. Kita menyimpan file Akuratnya, mau menyimpannya di mana. Nah, supaya aman, kita harus menyimpannya di data D folder yang tadi kita buat. Kita klik yang titik. Kita cari di PC atau komputer ini, di data D, kemudian PT Prima Elektronik. Nah, file name-nya adalah nama file Akurat yang mau kita buat. Sama ya, PT Prima Elektronik Internasional. Inter ya saja ya. Kemudian underscore namanya. Tidak. Kalau sudah, kita create. Nah, lihat ya. Jadi berkas penyimpanan kita sudah tepat, data D foldernya, kemudian namanya. Kalau di sini masih kosong, jangan langsung di OK. Berarti kalian belum ada penentuan lokasi penyimpanan. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu untuk proses masuknya.
Oke, sudah masuk. Sekarang kita ketikkan kata kuncinya sama ya, supervisor. Kita copy aja dari sini. Oke. Pilih Indonesia, lanjut. Pilih yang persiapan mahir, jangan sampai salah ya. Jadi pilih yang persiapan mahir. Karena informasi keuangannya ada yang akan kita edit, jadi kita harus memilih yang persiapan mahir. Lanjut. Nah, ini mata uangnya. Jadi ini ada 3 yang harus kita isi, mata uang, informasi perusahaan, dan informasi pajak perusahaan. Pertama mata uang dulu. Di soal yang saya contohkan ini, PT Prima ini mempunyai 2 jenis mata uang dalam finansialnya atau keuangannya. Yang pertama rupiah, yang kedua dolar. Kita pilih dulu tambah. Kita isikan untuk yang rupiahnya dulu. Untuk namanya IDR. Jadi selain rupiah, ada juga IDR ya istilahnya. Nilai tukarnya, 1 IDR sama dengan 1. Nah, ketiknya di sini ya. Kemudian nama negara, Indonesia. Baru simbolnya Rp. Kalau sudah oke. Ya. Kita tambah lagi untuk dolar. Namanya USD. Nilai tukarnya sesuai dengan yang di soal. 1 rupiah itu berapa dolar? Kalau di soal 12.900. Nama negaranya Amerika. Jadi dolarnya dolar Amerika. Simbolnya adalah tanda dolar. Oke. Nah, ini ya sudah kita buat ada 2 nilai mata uang. Lanjut ke informasi perusahaan. Jangan diklik lanjut dulu, kita harus bergeser ke sini. Informasi perusahaannya, nama perusahaannya PT Prima Elektronik International. Kemudian harus disertakan dengan nama seperti biasa, supaya file kita ketika nanti di print tidak tertukar dengan orang lain. Oke, boleh nama lengkap. Kemudian alamatnya sesuai yang ada di soal juga. Jalan Jenderal Sudirman. Nomor 99. Oke, Jakarta Pusat. Kemudian tanggal mulai tutup buku. Tanggal mulai tutup buku adalah tanggal terakhir sebelum transaksi, bulan terakhir sebelum transaksi. Transaksinya kita lihat di soal. Di soal kita mau menginput transaksi kapan? Kalau di sini contohnya kita mau menginput transaksi bulan Desember. Berarti tanggal mulainya atau tanggal tutup bukunya bulan terakhir berarti bulan November. Tahunnya 2016 sesuai yang ada di soal. Oke. Tanggal 30 November 2015. Oke, pilih 30 November 2015. Mohon maaf, 2016. Di soalnya 2016. November 2016. Oke, sudah. Tahun fiskalnya 2016 karena transaksi yang sedang kita kerjakan 2016. Kemudian default period. Default period ini dibiarkan aja. Default period itu otomatis dari settingan komputer masing-masing. Memperingati jikanya dikosongin, error jika juga dikosongin. Langsung geser ke informasi pajak perusahaan. Oh ya, ini. Mohon maaf. Tahunnya masukin aja 2 angka 16. Enter. Nah, baru ke informasi perusahaan yang terkait pajaknya. Nomor seri faktur pajaknya ikuti yang ada di soal. NPWP juga ikuti di soal. Nomor pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Sama ya. Kemudian tanggal pengukuhannya di soal juga. 15 Agustus 2015 kalau yang di soal. 15 Agustus 2015. Oke,
kode cabangnya 001, jenis usahanya jual beli air conditioner atau AC. Jual beli air conditioner atau AC. KLUSPT-nya SP nomor surat pemberitahuan pajaknya 72534. Oke, ini sudah semua ya, mata uang, informasi perusahaan, informasi. Kita klik lanjut. Nah, inilah saatnya kita melakukan impor daftar akun. Nah, mari sekarang kita sebelum mengimpor akun, kita hapus dulu akun-akun yang ada di Accurate kecuali akun return earning atau laba ditahan. Kita hapus dulu semuanya dengan klik ini. Oke lagi, satu-satu hapusnya ya. Oke, ini kita lewatin. Nah, tersisa return earning. Kalau sudah, kita pilih klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari di sini di folder warna kuning, klik. Cari tadi PT Prima Elektroniknya udah di sini ya, di folder PT Prima Elektronik _IDA. Sekarang tipe filenya, tadi daftar akunnya kan kita buat dalam bentuk Excel, berarti pilih yang tipenya Excel. Nah, ini ya, Excelnya yang 2003, 97-2003. Klik open. Nah, terus kita pilih ambil data. Oke. Langkah berikutnya adalah kita hapus judul yang berasal dari Microsoft Excel atau yang bawaan dari Excel. Kita klik kanan, hapus. Nah, udah ya. Kalau sudah, sekarang kita beralih ke atas. Kita melakukan pendefinisian kolom. Untuk apa gunanya? Supaya apa yang dimaksud dengan kolom yang ada di Excel itu sama dengan apa yang ada dalam Accurate. Contohnya nomor akun nih. Dari data Excelnya di sini nomor akun. Nah, di Accurate kita artikannya juga sebagai nomor akun. Nama akun juga sebagai nama akun. Jadi kita menyamakan kolomnya. Tipe akun juga ya, tipe akun. Dalam tipe akun, kita mendefinisikan lagi. Karena akun-akun itu kan banyak tipenya. Kita definisikan lagi. Klik untuk yang bank, berarti bank. Definisinya. Account receivable. Jadi ini menerjemahkan ya. Menerjemahkan tipe-tipe akun. Account receivable berarti akun piutang. Other current asset. Aktiva lancar lainnya. Inventory, persediaan. Ini tidak berurutan. Ya, kalian nyari sendiri artinya. Harus tahu dan hafal. Kemudian fixed asset, aset tetap atau aktiva tetap. Accumulation, depreciation, akumulasi penyusutan. Other current liability, utang lancar lainnya. Account payable, akun utang. Long term liability, utang jangka panjang. Equity adalah ekuitas. Maaf ya. Revenue adalah pendapatan. Next, cost of sales, harga pokok penjualan. Expense, beban. Other revenue, pendapatan lain. Other expense, beban lainnya. Nah, kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah untuk mendefinisinya. Other expense tadi beban lainnya, beban lain-lain. Oke. Kalau sudah oke, nah mata uang juga sama. Kita klik mata uang. Ada lagi definisi mata uang, IDR ke IDR juga, USD juga USD. Oke.
Saldo awal juga didefinisikan sebagai saldo awal. Nah, oke, sudah selesai semua. Setelah di sini semua sudah didefinisikan, di sini dikosongin aja. Terus kita klik impor data. Kita tunggu. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Ada 58 data akun yang terimpor, 0 data gagal. Kalau di sini masih ada 1, 2, 3, dan seterusnya yang gagal, maka wajib diulang sampai menghasilkan 58 data. Kalau sudah berhasil, kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi, kita tidak perlu membuat neraca saldo awal lagi di sini dengan mengetikkan nominalnya, karena semuanya sudah terimpor otomatis sampai daftar saldo awalnya. Jadi neraca saldonya sekarang kita udah punya nih. Nah, setelah kita sudah mengimpor, kita bergeser ke sebelahnya akun default mata uangnya. Sini ada mata uang IDR, ini harus kita isi semua kolomnya. Lihatnya di mana? Lihatnya di daftar akun atau di data Excel yang udah kita buat kode-kode akunnya. Akun utang, kodenya ini udah bener, udah terotomatis ya, keisi sendiri. Kemudian sekarang kita isi yang pembayaran di muka. Kalau kita bayar di muka, kita dapat pembayaran di muka untuk penjualan, berarti masuknya ke utang dagang. 21201 akunnya. Bisa juga ngetik dari sini langsung. Pembayaran di muka. Kalau kita bayar di muka untuk pembelian, berarti kita punya piutang IDR. Nah, kodenya muncul sendiri nanti. Jadi klik aja tanda panahnya. Diskon penjualan artinya apa? Potongan penjualan. Laba rugi terrealisir. Cari di sini laba rugi. Laba rugi terrealisir. Di sini ada yang forex sama yang bukan. Kita pilih yang laba rugi terrealisir pada forex. Kemudian laba rugi yang tak terrealisir berarti kita pilih laba rugi tidak terrealisir pada forex. Dah, ini ya kodenya, semuanya udah lengkap. Geser lagi ke daftar lain. Apa yang kita isi? Nah, ini. Oh, satu lagi. Nah, sebelum kita berlanjut ke sini, ada satu lagi yaitu, tadi kan mata uang kita punya dua, IDR dan USD. Sekarang kita gantian, kita klik yang USD, nah inilah yang harus kita isi. Pembayaran di muka penjualan, berarti berarti utang dagang USD. Pembayaran di muka pembelian, piutang dagang USD. Nah, ini ke bawahnya sama ya, jadi kita hanya mengisi yang kosong, baru ke daftar lain. Nah, langkah yang terakhir kita mengisi daftar lain-lainnya. Daftar lain-lainnya terdiri dari syarat pembayaran, kemudian juga pajak. Kita isi dulu yang syarat pembayaran. Jadi syarat pembayaran itu adanya di ketentuan soal. Syarat pembayaran yang ada di soal ini untuk PT Prima Elektronik ada 3. Jadi ada pembayaran tunai, kemudian ada pembayaran kredit atau berangsur. Yang pertama dulu, kita pilih yang tambah. Kita isi dulu yang COD ya. Kita pilih COD atau tunai. Kalau tunai berarti di sininya 0 hari. Karena nggak ada utang berapa harinya. Jadi di sini menanyakan berapa lama jatuh temponya atau jangka pembayarannya. Kalau COD berarti kan nggak ada jatuh tempo, langsung di hari H. Kemudian akan dapat diskonnya, nggak ada diskon kalau cash. Jatuh temponya 0, nggak ada. Nah, kita pilih di sini. Tunai saat pengantaran atau COD. Jadi bayarnya cash sistemnya. Oke. Itulah syarat atau sistem pembayaran kita yang pertama. Sekarang kita isi lagi. Pembayaran kita yang kedua jenisnya adalah kredit ya. Kreditnya itu ada 2 jenis. Yang pertama, jika membayar antara 0 hari, nggak ada diskon ya. Ini tidak ada diskon, tapi boleh kredit. Jadi 0 hari untuk diskonnya, artinya nggak akan dapat diskon mau bayarnya cepat berapa hari atau lambat berapa hari. Jatuh temponya 30 hari. Jadi pelanggan boleh membeli
barang dengan jatuh tempo pembayaran 30 hari tapi tanpa ada diskon kalau membayarnya lebih cepat daripada 30 hari ini. Nah, kemudian keterangannya di sini kita pilih N/30. Kalau dalam akuntansi ini wajib tahu ya. N/30 artinya jatuh tempo pembayaran kreditnya 30 hari. N itu jatuh tempo. 30 itu harinya. Bukan tanggal ya. 30 hari. Oke, lihat ya. Kalau sudah oke. Satu lagi, kita punya syarat pembayaran yang disertai dengan diskon meskipun kredit. Diskonnya kalau bayar berapa hari? Kalau membayarnya 10 hari, ya jadi 10 hari, maka akan memperoleh diskon sebanyak 3%. Kita klik 3. Kemudian jatuh temponya tapi maksimal bayar utangnya atau kreditnya itu berapa lama? 30 hari juga, jadi sebulan. Keterangannya dikosongin aja. Keterangannya diisi ya. Untuk keterangannya, karena di sini 2% berarti 3/10. Artinya adalah apa? 3/10 ini dapat diskon 3% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian, koma. N/30. Sama seperti tadi artinya. Tapi, untuk pelunasan semuanya wajib dalam jangka waktu 30 hari gitu maksimal. Berarti kalau dia membayar lebih dari 10 hari, dia tidak akan dapat diskon, tapi masih boleh membayar terus sampai 30 hari. Ini COD-nya jangan diklik karena kita membayar kredit bukan tunai. Oke, nah jadi kita punya 3 syarat atau 3 sistem pembayaran. Ada COD, kemudian jatuh tempo 30 hari, dan jatuh tempo 30 hari disertai dengan diskon jika membayar dalam jangka waktu 10 hari atau lebih cepat. Oh, satu lagi. Di soal ternyata ada satu lagi. Diskonnya sekarang 2%. Jadi 10 hari, kalau membayar dalam 10 hari dapat diskon 2%. Jadi ada 2 jenis ya. Ada yang 3%, kemudian ada yang 2%. Jatuh temponya 30 hari. Berarti 2/10. Karena 2% jika membayar dalam 10 hari. N/30. Jatuh temponya juga 30 hari. Oke. Nah, jadi ada 4 ya. Ada 2/10 atau 2%, 3%, COD, kemudian hanya kredit aja tidak ada diskon. Terakhir adalah menginput jenis-jenis pajaknya. Oke, pajaknya ada satu yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Kita klik tambah. Namanya adalah PPN, singkatan dari pajak pertambahan nilai. Presentasinya adalah 10%. Ini juga lihatnya di soal ya. Kodenya T. T itu artinya tax atau pajak dalam bahasa Inggris. Keterangannya, ini singkatan dari PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Akun pajak penjualan di sini. Jadi kalau pajaknya pajak penjualan, apa namanya? Itu ya, maksudnya yang ditanyakan di sini. Kalau pajaknya penjualan berarti nama akunnya adalah VAT out. Ini bahasa Inggris ya. Value Added Tax out. Atau PPN penjualan. Out itu kan kita mengeluarkan barang berarti kita menjual. Makanya jadi PPN penjualan atau VAT out. Kemudian kalau pajaknya pembelian, nanti akunnya akun apa namanya? Yaitu VAT in. Kebalikannya, in barang masuk. Berarti kalau kita beli barang, kita membayar pajak, nama pajaknya adalah dalam bahasa Inggris VAT in. Oke, kita klik ya. Nah, ini jadi langkah yang terakhir udah ya. Syarat pembayaran dan juga pajak sudah kita selesaikan. Kalau sudah kita kerjakan sampai pajak, langsung aja kita close. Dengan cara klik yang ini dulu ya, persiapan singkatnya kita close. Ingin menyimpan, yes. Nah, kalau sudah, di sini bisa langsung kita klik. Penjelajahnya disilang, kemudian klik kanan yang paling ujung, close atau exit. Tutup data, yes. Di sini kita meminta backup data. Untuk sementara tidak perlu melakukan backup, jadi langsung dipilih no. Oke, selesai. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.